لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. Hadirin tamu undangan, wabil khusus orang tua kami yang dari Cimanggis, Ibu Hajah Rukiah dan Ibu Hajah Zamilah, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, ditambahkan taufiknya. Kemudian keluarga besar grup Cimanggis ya, dari pengajian Al-Muflisin, ada pengajian Palwas, ada pengajian Darul apa satu lagi Al-Amer ya. Saya karena memang saya hidup di lingkungan di Cimanggis khususnya, tentunya banyak hal yang tidak terasa, banyak hal mungkin yang menyinggung perasaan keluarga besar warga Cimanggis, karena hidup saya di lingkungan kampung Cimanggis ya, Kelurahan Cipayung. Jadi tentu dalam kesempatan ini saya dan keluarga mohon dibukakan pintu maaf. Sudah barang tentu kami banyak salah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya insya Allah dengan istri akan menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan kami sekeluarga mengharapkan doa dari para undangan tentunya, kemudian memohon maaf yang seluas-luasnya. Para tamu undangan di sini ada saudara saya, ada Pak Bayu Murdani, kemudian Pak Bastaman, kebetulan beliau juga hadir jauh-jauh dari Petukangan. Alhamdulillah, walaupun hujan beliau sempat hadir. Kemudian masyarakat Kampung Bakti Jaya, tentunya di sini kami sekeluarga yang pertama memohon maaf kiranya ada yang terganggu karena acara kami di malam hari. Kemudian saya Ketua Lembaga BPPKB Banten, sudah barang tentu saya seringkali menyinggung perasaan kawan-kawan yang ada di BPKB Kota Tangerang Selatan, yang hari ini saya juga dengan kata lain memohon ampun dan memohon maaf. Tentunya sudah barang tentu saya seringkali marah-marah, seringkali mungkin ucapan-ucapan saya yang tidak terukur, karena kehilapan itu
ya haknya manusia. Ya, jadi kalau mungkin hari ini saya berdiri di sini hanya memohon maaf kepada seluruh tamu undangan yang hadir, dan itu memang yang kami harapkan. Ya, yang kami harapkan kami dimaafkan dari semua kesalahan kami. Kemudian kami memohon doanya kepada seluruh tamu undangan agar mudah-mudahan saya dan keluarga bisa melaksanakan kewajiban kami dalam rukun haji, ya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah barang tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, ini bukan pekerjaan yang gampang. Yang saya sudah artinya mendengar dari kami melakukan rangkaian manasik, ya ada sekitar 25 kali ketemu di rangkaian manasik, yang semua narasumbernya menyampaikan bahwa pekerjaan ibadah haji itu pekerjaan yang benar-benar menggunakan fisik. Jadi kami sekeluarga memohon doa kepada seluruh jamaah yang hadir hari ini agar kami bisa lancar melakukan tugas kami atau kewajiban kami pada saat melakukan rangkaian ibadah haji nanti di Mekah maupun di Madinah. Mungkin tidak ada kata lain yang saya sampaikan hari ini, karena itu yang kami butuhkan hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jandal husaini, marhaban 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 ya marhaban ya marhaban marhaban. Terima kasih. Langsung. Daun salam di pinggir sumur. Yang jawab salam insya Allah panjang umur. Daun salam di pinggir sumur, di bawahnya ke peluit. Insya Allah yang jawab salam panjang umur, pulangnya nemuin duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibni Abdullah al-qaimi bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala calon tamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bapak Hamim Ghazali beserta Ibu. Mudah-mudahan beliau beserta istri Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam menunaikan ibadah haji, dimudahkan manasik hajinya di kota Mekah, dan kembali ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur, hajjah mabrurah. Amin ya rabbal. Para alim ulama, para kiai, para tuan guru yang cukup banyak hadir pada kesempatan yang baik ini. Saya tidak sebutkan namanya, mudah-mudahan guru-guru kita, kiai-kiai kita, Allah panjangkan umurnya,
Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya dan manfaat ilmunya untuk kita sekalian. Para ustazah, para ibu, para jamaah sekalian, anggota daripada BPKB Tangerang Selatan, yang semoga semuanya pada malam hari ini kita insya Allah ketularan. Amin. Apalah ketularan? Ketularan apa? Gunakan ibadah. Amin amin baik. Ya mas sekalian, rencana memang setengah 9 nyampe, setengah 10 nyampe di sini karena tadi mengenang 40 hari wafatnya Mat Solar. Ya, dan awalnya perjanjian kita dengan Kang Haji Hamid malam Sabtu, dimundur malam Minggu. Berarti yang salah saya apa dia? Ya. Lalu yang kedua pas turunan Parakan ada yang apa? Ada yang mogok mobil CRV mogok. Jadi dari mulai pom bensin Parakan ya macet. Ketiga saya biasa pakai motor kemana-mana. Ke Cibinong, ke Bogor, ya, ke Gunung Sindur. Kemarin ke Rawakalu juga pakai motor. Karena hujan habis maghrib deras banget, akhirnya pakai mobil. Ya, tumben banget pakai mobil hujan. Ya, insya Allah sudah disampaikan ceramah yang pertama. Tinggal saya ya nggak banyak, tinggal doa madang baik nih ya kita ya. Tungguin ya. Emang pada belum makan? Makanya kalau kita ngaji, kita kenyang dulu di rumah. Jangan ngandelin. Saya tadi di tempatnya Pak Haji Nasrullah Mansolar suruh makan si Ogah. Kenapa? Mudah-mudahan orang Kang Haji Hamid saya makan kan di sono. Berarti sama yang ngandelin. Jamaah sekalian, berangkat ke tanah suci Mekah, haji maupun umroh itu tidak sama kita pergi ke tanah negeri yang lain. Kalau kita pergi ke negeri lain, ke Amerika, ke Inggris, ke Jepang, ke Malaysia, ya ke Turki, dia punya duit, punya paspor, belum berangkat gitu aja. Betul nggak? Betul nggak? Sebelum saya lanjutin, kira-kira saya ceramah sampai jam berapa ini? Sekarang jam 10 kurang 15 menit. Subuh. Jam 12. Matiin aja saya sekalian. Jamaah sekalian, pergi ke luar negeri yang lain, punya duit, punya paspor, belum berangkat. Udah selesai. Betul nggak? Tapi pergi ke tanah suci nggak bisa begitu. Ada yang harus kita penuhi. Pertama, kata para ulama, ongkosnya kudu yang halal. Hei, dengerin apa? Ini mah pelangap, pelongok, bikin jadi begitu ya Kang Jamim ya. Anggota BPKB memang sering makan ya. Pas gede-gede banget. Jadi pergi ke tanah suci itu kudu bulgohnya itu halal. Ya kalau sekarang pergi haji 60 juta yang reguler, ada yang plus sampai 175 juta, ada yang plus hampir 300 juta. Ya itu duitnya kudu halal. Kenapa? Karena persyaratan mabrur itu adalah duitnya halal. Besok nikah Haji Hamid sama istri berangkat dari sini apa dari Cimanggis? Cimanggis ya. Tuh pada saat lagi diberangkatin itu malaikat mendoakan semoga engkau diberikan kesehatan, rezekimu diberkahi, engkau mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Kalau duitnya halal. Kalau duitnya haram, lihat dalam kitab Sahih Bukhari. Hasil korupsi, hasil zalim, hasil nipu, hasil nyolong,
malaikat pada saat nanti Kang Haji Amin, ya kalau yang pakai halal, saya yakin dia orang kaya, halal dia mah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kang Amin ngomong begitu dengan istrinya, maka malaikat menjawab, ya, aku telah memenuhi panggilanmu ya Allah. Kata malaikat, iya, engkau termasuk yang dipanggil, yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau duitnya hasil korupsi, hasil nyolong, labbaik Allahumma labbaik, itu malaikat jawabnya, la labbaika, la labbaika, engkau tidak termasuk yang dapat panggilan penuhan Allah. Hati-hati ya, hati-hati ya. Kalau misalnya haji daftarnya lama, ya kalau kangen sama Ka'bah, kita kan jalan-jalan. Yang belum pernah melihat Ka'bah kan cuma 3 di TV, di sajadah, sama di pantai P3. Nah, Ka'bah mah, betul nggak? Gambar Ka'bah di P3, di sajadah, sama di TV. Kan gitu. Kalau memang kita waktu haji panjang lama, ya umroh dah. Umroh taruhlah 30 juta. Nah ini anggota BPKB nabung, ya sebulan 100.000, setahun 1.200.000, masih jauh amat ya. Itu hitungan manusia, matematikanya manusia. Tapi kalau matematikanya Allah, innama amruhu idza arada syai'an. Kalau Allah sudah panggil, walaupun kita nggak punya uang, nggak punya duit, punya uang habis untuk makan minum doang sehari-hari, tapi kalau Allah panggil, hei, Fulan bin Fulan, berangkat kamu, dengan cara Allah yang Maha Kuasa. Tuh, makanya ada yang disebut haji kosasi, ongkos boleh di. Makanya nama saya kan Ahmad Kosasi. Si Ahmad pulang pergi ongkosnya di, tapi dikasih saya. Yakin loh. Yakin nggak? Dikasih segala-galanya. Betul nggak? Begitu. Ada Haji Mansur, alaman di Gusur. Ada kerjanya bagus di kantor, loyalitas, etos kerjanya bagus, jujur. Namanya Haji Abidin, hasil biaya dinas. Betul nggak? Dibiayain sama kantornya. Ada juga dulu zamannya Pak Harto, banyak disebut Haji Abu Bakar, hasil Haji Budi Baik Golkar. Kalau model begini nih Haji Burhan, ini nyali muncul orang tahan. Ya, jadi matematikanya Allah nggak ada yang tahu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Pernah kejadian, saya punya kenalan namanya Pak Salim, tahun 2016 barengan saya, ya, berangkat umroh ke Turki tuh sama orang Sulawesi pada saat itu. Itu Pak Salim sebatang kara, bininya meninggal, anak agak punya, tukang azan jadi marbot di salah satu masjid di daerah Lenteng Agung Pasar Minggu. Suaranya bagus, setiap waktu sholat dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azannya. Ya, orang berangkat haji dia ngazanin, orang berangkat umroh dia ngazanin, hampir puluhan orang di situ dia ngazanin, tapi dia belum berangkat juga. Akhirnya suatu hari dia nangis, nyender tiang listrik. Ada orang kaya almarhum Haji Ali. Salim, kenapa nangis? Apa ya? Ingat Pak Haji. Sakit ya? Sehat. Kenapa itu nangis? Pak Haji, udah berapa puluh
orang berangkat haji mau umroh saya ngajarin. Saya belum berangkat juga. Tahun 2016 diberangkatin plus 125 juta. Itu gara-gara nangis nyender tiang listrik. Nasib kita nggak tahu. Makanya besok nih anggota BPKB. Besok Kang Haji Amin diajanin sama istri cari dah. Tiang listriknya dia dikit. Insya Allah ada negor. Ngapa lu di situ banyak? Makanya ini hitungan Allah, matematikanya Allah, tidak sama dengan matematikanya manusia. Makanya niatin, insya Allah apapun usaha kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita doain biar Kang Amin sama istri lancar, ya mudah. Tapi ingat Kang Amin di sono doain kita. Jangan ada dusta di antara kita. Di sini kita doain dia, di sana dilupa. Betul nggak? Nggak usah disebut nama-namanya, kecuali yang ceramah aja. Dengki. Ini nih dengki. Orang dapat nikmat yang sirik begini modelnya. Doanya begini nih, kata ulama-ulama, guru-guru saya ngajarin, ya Allah. Di Multazam, di Jid Ismail, di Raudhah, di Padang Arafah, di Jabal Rahmah, ya di Mina. Doanya gini, ya Allah, mudah-mudahan yang ada dalam acara Walimatul Safar saya bisa sampai di sini semua, ya Allah. Nggak ada 1 menit. Tuh, ya, ingat tuh cara doain gitu. Semoga yang ada dalam acara Walimatul Safar saya, ya Allah, semuanya sampai di sini, ya Allah. Yang dengerin ceramah saya serius, insya Allah cepat berangkatnya. Yang tidak mau ngobrol belakangan. Nah, saya doain ya. Doanya begitu pendek. Karena kalau doa panjang-panjang disebut nama-namanya, masya Allah, orang di sana ada orang hitam legem, kulitnya kayak seragam BPKB nih. Cuma giginya putih, bibirnya bertelapak tangan, bertelapak kaki. Kalau kita panjang doang diseruduk, dia kan gede banget ini. Ada yang lebih gede lagi orang sana mah. Kulitnya hitam kayak pantat penggorengan. Ya Allah, doain ya Kang Haji Amin ya. Kita semua tanpa doa Kang Haji Amin, kita insya Allah bisa semuanya berangkat ke Tanah Suci. Ya Allah, apalagi yang belum pernah naik pesawat kan? Ya kan ada yang belum naik pesawat ya. Besok naik pesawat. Kalau kita baru pertama take off dari Soekarno Hatta, itu pramugari cantik-cantik pada nyamperin. Pak Haji meminum apa? Teh, apa kopi, apa Coca-Cola, apa Fanta, apa teh manis? Kita bingung. Ini perempuan gue gak kenal, open amin sama gue ya. Bini udah 30 tahun kagak ada open bisa. Bini, ada yang begitu. Yang lakinya pulang nanya begitu. Ada yang lakinya pulang nanya, abang mau kopi, apa teh, apa susu, apa bobo ini. Tuh, ya. Jadi yang pertama adalah ini pakai duit yang halal dan insya Allah rezeki kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, bawa ilmu. Walaupun ada mutawib, ada pembimbing, ada guru, tetap kita bisa ngerti ilmu. Karena besok kalau gelombang pertama ya, berarti ke Madinah. Kedua, berarti langsung ke Mekah. Gelombang lain nyebutnya. Kloter kedua, gelombang pertama. Oh gitu. Berarti ke Madinah. Ke Madinah dulu. Berarti ke Madinah, nanti di sana memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Nanti kalau sudah arba'in baru ngambil mikot di Zulhulaifah di Bil Ali. Udah bisa pakai ihramnya. Udah. Kenapa? Kalau kurang-kurang bisa lato-lato kelihatan. Karena
laki-laki nggak pakai sempak. Ayo Pak Hidayat tuh. Guru kita. Laki-laki nggak pakai celana dalam, nggak pakai sempak. Kan kalau kurang-kurang kagak bisa makainya. Ya Allah, dia duduk ngongkong, kelihatan ya biji korma budak miskin. Ya benar, makanya ya bagulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ibadah haji, ibadah umroh karena memang ke Madinah dulu berarti umroh dulu. Banyakin sampai menunggu tanggal 8 ya 9, 10, 11, 12. Karena ibadah haji cuma 5 hari pelaksanaannya. Jadi ibadah umroh dulu tuh banyakin. Nah, ya mudah-mudahan bapak-bapak nih insya Allah ya wajahnya kelihatannya ya bercahaya luar biasa. Ya kena lampu. Jadi jamaah sekalian harus pakai ilmu. Ini kan cuma begini dua untuk di bawah untuk di atas kan. Ya kalau nggak bisa pakai yang di bawah, ya kelihatan biji korma muda. Nah gitu juga yang di atas, juga pakai ilmu. Kalau udah di bawah buka, nah kalau bilang tawaf dibuka nih. Tawaf nih, keliling Ka'bah 7 kali. Ini harus dibuka nih, yang kanan. Kalau sholat, sunnah wajib ditutup. Kalau sa'i boleh buka, boleh tutup. Tapi kalau tawaf kudu ilmu. Ya, lagi tawaf, kentut, udah 4 kali muter, udah di pojok-pojok bisa kita mampu wudu, walaupun cuma ya segelas air zam-zam bisa kita wudu. Oh udah 4 kali muter, kita kentut, lanjutin aja, muter ke-5, ke-6, ke-7 selesai, tinggal 3. Ilmu. Kalau nggak punya ilmu, kentut, putaran keempat, balik lagi, dan ulang lagi, putaran pertama, kentut lagi, ulang lagi, lihat kagak habis, akhirnya mati di situ. Karena nggak punya ilmu, makanya harus pakai ilmu, masya Allah. Ya jangan yang ibadah haji, ibadah umroh, pakai pecinya, pakai ilmu, lihat ikan ayam itu, semua tuh pecinya. Begini kalau pakai penampilan baginya begini biar rapi, biar keren tuh. Ya tuh. Tapi giliran sholat naikin baginya tuh. Karena ini syarat sujud. Jadi kalau lagi penampilan begini, lagi kondangan, lagi pergi begini, kalau lagi sholat naikin. Nih, kalau lagi nggak punya duit begini. Lagi puyeng begini. Lagi jualan begini. Ilmu tuh. Kalau ketemu sama teman belum bayar utang lama banget, begini kita masuk. Betul nggak? Jadi kalau melihat kaki kita bu, lihat pecinya. Kalau peci begini berarti duitnya lagi banyak. Begini, habis sholat dia. Kalau begini lagi belangsak. Saya tekankan kepada anggota BPKB kalau di rumah pecinya begini baik. Kata bininya, bang. Gimana? Lu gak ngeliat posisi peci? Tiba-tiba dari Madinah mulai ngambil mikot di Zulaifa di Bil'ali, labbaik Allahumma umrotan, naik datu bis, mulai labbaik Allahumma labbaik, jaraknya sekitar 425 km. Ya, kalau naik bis sekitar 4-5 jam. Dalam bis dingin AC-nya. Kan begitu tuh, gitu. Ya, karena dingin. Nggak boleh. Pakai peci itu. Dingin. Di pojokan begini. Jangan dipotong. Karena dingin.
biasa di kampung gitu. Nggak boleh kena dam. Tuh, jadi nggak boleh nutupin kepala dengan sengaja. Malah kalau dalam ungkapan nggak sengaja pun tidak boleh dikasih tahu oleh utawi. Karena begitu dingin, di keredongan nggak boleh. Ya, badannya agak bau nih, keringatnya, pakai minyak wangi, nggak boleh. Kalau udah ngambil niat untuk melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Kalau belum ngambil mikot mah boleh. Mau pakai bedak mau pakai minyak wangi nggak apa-apa. Jadi pakai ilmu, ya. Betul nggak? Tanpa ilmu nggak bisa kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Menyebut assalamualaikum pakai ilmu, nih ustazah, bibi saya nih, kalau lagi ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kiai ustazah begitu. Ada yang kedua, assalamualaikum. Salam apa itu? Kalau minta, coba kalau seragam minta begini pulang ke rumah, saya minta assalamualaikum. Kata istrinya, lo ada orang minta. Pas buka lo bawa gua itu. Ya salah, dia buka assalamualaikum. Paham ya? Nah yang ketiga, ya banyak-banyak ibadah. Kenapa? Masya Allah, duit yang kita keluarin 60 juta atau 100 juta lebih, itu gak seberapa daripada nikmat Allah. Apalagi besok ke Madinah, satu waktu sholat di Masjid Nabawi sama juga kita beribadah 1000 di masjid yang lain. Dengerin, satu gak kita sholat 1000 di masjid yang lain. Sholat di Masjidil Haram satu waktu sama juga 100.000 di masjid yang lain. Nggak sanggup, walaupun badannya teker begitu. Jangankan sholat 1000 masjid, taraweh aja kita milih-milih imam. Najis kamu. Taraweh 20 sama witir 3 milih-milih imam. Itu imam namanya udah dicontring sama dia. Ini gue seneng nih, resep nih, cepet nih. Ini gue gede banget sama dia nih. Dosa gak tuh? Dosa gak? Pas lagi ini gue gede banget datang tuh pusatnya. Itu dia tuh. Kita pindah ke masjid yang lainnya. Lihat bahwa wajah-wajah penyedosa begitu tuh. Masya Allah, kagak ada nikmat yang lebih hebat daripada karena pahala yang luar biasa di kota Madinah, kota Mekah. Satu waktu di Masjid Nabawi 1000 di masjid yang lain. Sama juga Bapak sholat 1000 waktu di Masjid Istiqlal di Maruyung. 100.000 satu waktu di Masjidil Haram. Apalagi kalau belum melihat Ka'bah, masuk dari pintu Masjidil Haram, Allahumma tassalam wa minka salam wa alaika ya Rasulullah wa hayna rabbana bi salam wa dikhilna jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala jalali. Mulai kita dekat mana Ka'bah. Kemarin gue lihat di sajadah sama di gambar P3. Mana Ka'bah. Makin dekat kadang-kadang bercucur air mata kita. Ya Allah, gue banyak dosa. Di kampung saya banyak dosa, banyak kesalahan, tapi Allah takdirkan saya berada di depan Ka'bah. Makanya kata Nabi, Nazratul Ka'bah lau isruna darajatan. Memandang Ka'bah 20 derajat. Imam Al-Ghazali mengatakan satu-satunya bangunan di dunia yang kita pandang, kita lihat dapat pahala cuma Ka'bah. Ibu-ibu kalau pengen lihat Ka'bah, pengen pandangin wajah laki kita. Kalau belum pernah nyium, ayo langsung cium pipi suami kita. Apalagi kalau suaminya hitam lagi pas banget. Bu, karena Kang Amim nanti ibadah umroh, ibu-ibu ini banyak pahala umroh di rumah. Bu, kalau prakteknya di kota Mekah, ibu bisa dapat nilai pahala umroh banyak dalam kitab Bulughul Maram. Nih, salah satunya nih, dengerin. Siapa saja istri menyodorkan tubuhnya kepada suaminya, lalu suaminya gembira dan melayaninya, maka dapat itu nilai pahala umroh bagi istrinya.
Dengerin kalau orang ngomong. Pura-pura baik lu. Saya sama lagi tergantung tanggalan. Tanggal muda saya baru dapat gajian malam centang baik. Najis. Aduh, Allahu Akbar. Bininya begitu kali ya. Jodohin tubuhnya kepada suaminya, bang, umroh, bang. Hatinya, ayo. Habis sholat isya umroh, dan nenek diam nenek. Umroh. Habis selesai umroh pertama, mikot pertama, karena tidurnya orang junub kan makruh, hilang makruhnya dengan wudu dulu. Bang, jam 1 sholat paginya, bang, mikot kedua umroh yuk. Umroh lagi. Jam 4 bangun menjelang subuh, bang, mikot ketiga yuk, jarona agak jauhan dikit. Yuk. Umroh, lakinya bilang, lu mah 3 kali umroh gue yang tekok. Dia dapat mas gue yang nyium Hajar Aswad di kota Mekah, di Masjidil Haram, di Ka'bah, sama ibu juga bisa mencium suaminya itu sambil nyium Hajar Aswad. Lakinya pulang dari manapun, sosok dari belakang nyium Hajar Aswad. Kalau lakinya ada, kalau lagi nggak ada, ya sosok dari tiang listrik. Jadi banyak-banyak ibadah. Kenapa? Belum tentu tahun depan atau berapa tahun atau bulan depan kita bisa umroh lagi atau haji, nggak bisa. Makanya orang yang di sana itu tergantung amal ibadahnya di sini. Kalau malas-malas di sini, jadi soalnya jadi malas. Tapi kalau rajin ibadahnya di sini, maka insya Allah ibadahnya makin hebat luar biasa. Ya, saya yakin Kang Jami sama istrinya, ya apalagi istrinya jamaah pengajian di Al-Mukhlis. Dia mah nggak pernah absen tuh, dia duduk paling belakang biasa nyender di tiang. Ini apa banget sih? Nih, ini gengnya nih dia nih. Nah, jadi bertiga nih, 1, 2, 3 tuh. Bertiga itu gimana? Ya, saya lagi ceramah selfie dulu. Bikin status pengajian Al-Mukhlisin. Yang ceramah Ustaz Kosasi. Nah, tentang selfie, sekarang ini dikritik jamaah haji jamaah umroh Indonesia oleh Syekh Sulaiman sama Ustaz Syekh Ali yang di Madinah, di Mekah. Mereka lihat di medsos, mereka begitu melihat jamaah haji jamaah umroh Indonesia banyak selfie-nya, banyak foto-fotonya. Jangan, kenapa? Karena unsurnya kita ibadah. Nenek selfie mulu, pakai kacamata hitam, kirimin ke tanah air, katanya sehari ini begitu. Jangan, kenapa? Walillahi muttasil wa makana li ghairillahil mulk wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Dah, itu lagi dah. Antum kan udah makan, udah minum. Lah saya minum juga belum. Ya, jadi banyak-banyak ibadah. Ya, banyak-banyak ibadah. Tuh tanya kayak Haji Dayat tuh, berapa kali umroh dia? Sebelum menunggu waktunya, waktu haji 8, 9, 10, 11, 12. Dan diprediksi tahun ini haji akbar katanya. Mudah-mudahan bisa, alhamdulillah. Tuh, ya. Diprediksi oleh Kementerian Agama, kalau tidak salah dan diprediksinya benar, tahun ini jatuhnya hukum pada hari Jumat. Ya. Amin ya robbal. Jadi banyak-banyak ibadah di sana. Jangan banyak-banyak tawaf di hotel, di tempat-tempat
jual-jualan di Hilton, muter lagi tawafnya di situ. Belum berapa hari udah beranak itu koper. Jangan, ya, insya Allah kita cukup ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, puncaknya ukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah sebagai rukun haji. Siapapun yang masih ibadah haji tidak hadir dalam area ukuf, maka dia tidak sah hajinya. Makanya yang sakit bagaimanapun dibawa ambulan. Kenapa? Karena untuk hadir di acara akbar, yaitu ukuf di Padang Arafah. Ya, yang penting sehat ya, Yamim ya, kami sehat ya. Udah banyakin minum, karena posisinya sekarang agak panas nih. Kita ini udah mulai panas nih Pak. Banyak minum, jangan sampai dehidrasi. Ya. Kalau kita minum nih, lihat ini. Kalau selain air zam-zam, kita disunahkan minum duduk. Karena Nabi melarang kita minum, makan berdiri. Betul ya? Tapi kalau air zam-zam boleh dia minumnya berdiri, beda. Jadi kalau air zam-zam boleh dia minumnya berdiri. Tapi kalau selain zam-zam, kalau kita minum lebih baik kita duduk. Nah Rasulullah SAW ayakula ayashraba qa'iman. Ya, tetap kita berdiri boleh kalau minum air zam-zam. Yang terakhir, ya, saya nggak mau panjang-panjang karena saya kelihatan agak miring-miring duduknya. Emang ada makannya? Lagi sudah siap ya. Lalu yang terakhir, faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kamu telah menyelesaikan manasik haji, manasik umrah, maka banyak-banyaklah zikir kepada Allah. Orang yang pulang haji itu dapat 2 panggilan. Ada 2 predikat, ada 2 julukan, ada yang baik, ada yang buruk. Mana yang baik? Pulang haji nih, Kang Haji Amem sama istrinya, ini baru haji. Bagus tuh, ini baru haji. Yang jelek, ini haji baru. Beda Pak. Ini baru haji, setelah pulang dari Tanah Suci, akhlaknya makin bagus, ibadahnya makin bagus, sosialnya makin bagus. Ini baru haji. Kalau ini haji baru, cuma 40 hari doang. Kesononya tomat, berangkat tobat, pulang kumat. Betul nggak? Pulang pakai gamis, pakai jilbab syar'i 40 hari doang. Setelah 40 hari pakai baju yang kelihatan keteknya. Nih, yang model-model begini, coba ke Tanah Abang yang belum pergi haji belakang. Itu banyak kejadian itu, karena dia takut disabilitasnya turun, bekah. Ya kata adiknya, Bang Haji, Tanah Abang itu mah. Kalau air zam-zam 5 liter, isi 5 liter 10 liter, dibagi tuh apa yang minum tuh seloki gelasnya kecil. Emang begitu jatahnya, 5 liter, satu orang 5 liter. Kita dikasih minum, kita baca dulu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, ya Allah mudah-mudahan yang aku minum bermanfaat bagi diri saya. Sunnah Nabi itu 3 kali teguk, geluk, begitu udah. Jatah kita segelas doang, ini maka agak geluk bentar lagi. Kalau haus kokop air, kalau masjid sono. Ya, jadi begitu. Ya, air zam-zam udah habis, jangan dioplos sama aqua 1 galon. Hati-hati nih, saya ngomong nih, karena anggota kamu kan banyak nih. Udah habis. Nggak boleh. Karena kebanyakan begitu.
mudah-mudahan manus bulan itu azabnya masih ada. Kata pembantunya, aku galon. Na'udzubillah min. Udah sekali itu yang aku sampaikan ya. Dan lama-lama perut kelantih juga ini. Segera cukup. Semoga Kak Amin dengan istri Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Allah mudahkan keberangkatannya dan dimudahkan manasik hajinya sampai baik Madinah maupun di Mekah dan kembali ke tanah air membawa haji yang mabrur, hajjah mabrurah. Dan kita semua mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menaikkan ibadah umroh dan bisa menjadi tamu Allah, menjadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sudah cukup ya, nanti doa yang lain saja. Sebelumnya kita baca Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan niat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لنا الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعلنا أهلنا وأولادنا وذرياتنا أولا صالحين والصالحات من أهل العلم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرم فيهن ويا يهن ويا خير بارئ ويا من لنا الأرزاق بجوده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahi syukran ala ma'an'am ahmaduhu wa atubu ilaih anidzunubi wal atham
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Qudusus Salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul Arabi wal Ajam wa misbahuz zalam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kedua mempelai, kedua mempelai. Masya Allah. Emang kedua mempelai dia mau berangkat ke tanah suci Mekah, Masya Allah, calon dan calon haji Bapak Hamim Ghazali dan Ibu Iis Nurliana. Semoga mulai dari sekarang sampai hari haknya beliau dipelihara oleh Allah kesehatannya, dimudahkan segala urusannya, ditambahkan rezekinya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai ke tempat tujuan bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Yang saya hormati para asatidz, para habib, asatidzah, para majelis taklim dari Cimanggis dan yang dari sini saya tidak absen satu persatu ya, karena nggak tahu siapa-siapanya. Pertama dari Cimanggis ini ada Bapak Haji Anas, Ananda Hasmi yang baru saja tadi melantunkan suaranya, suara emasnya, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau tumbuh kembang menjadi anak yang saleh, mendapatkan istri yang salihah sehingga berguna untuk keluarga dirinya, nusa dan bangsa agama. Ibu Hajah Jamilah beserta rombongannya, seluruh jamaah hadirin hadirat yang tidak ada kata yang paling pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini Allah masih berikan nikmat yang luar biasa. Terutama Allah masih berikan nikmat keimanan pada diri kita, sehingga dengan keimanan yang masih ada kita hujan-hujan sampai ke sini. Itu pertama sekali nikmat yang Allah berikan adalah keimanan. Karena tanpa iman kita tidak ada artinya hidup di dunia ini. Betul Bapak Ibu? Alhamdulillah. Berarti dengan iman sampai kita ke tempat ini untuk mengiringi dan mendoakan kedua calon haji ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang kedua adalah kita masih diberikannya kesehatan. Sehat Bapak Ibu semuanya? Kalau nggak sehat nggak sampai sini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah yang sekarang hadir pada saat ini, yang belum pernah menginjak tanah suci Mekah, insya Allah selepas dari sini tak akan pasti dikabul. Semangat banget Bapak ya, insya Allah ya. Dan yang ketiga adalah nikmat keuangan. Bapak Ibu masih punya uang? Kalau nggak punya uang bilang sama Bapak Haji Amin. Yang bilang doang ya. Alhamdulillah saya yakin pasti punya. Karena yang paling tahu kita punya uang atau tidak diri kita sendiri. Alhamdulillah. Dan yang ketiga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa datang ke tempat ini. Walaupun iman kita ada, badan kita sehat, keuangan kita punya, kalau kesempatan nggak ada, nggak nyampe ke sini. Kemudian yang terakhir, kita masih diberikan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pas
berada di tempat ini 5 nikmat kita raih dari Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah dengan 5 nikmat tersebut kita bisa sampai ke tanah suci Makkah. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, insya Allah juga kepada seluruh pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajaran Nabi sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, di awal tadi saya membaca surah Al-Imran ayat 14, yang mana surat tersebut menunjukkan atau mengharapkan kepada seluruh umat Islam khususnya dan seluruh manusia pada umumnya. Allah menginginkan bahwa kita harus memiliki ilmu apa saja oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya yang dipanggil di dalam ayat tersebut terutama adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya Ibu? Keren. Ya, berarti orang Arab semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau menyediakan waktu untuk datang ke suatu majelis. Ini adalah majelis. Di sini majelis karena kita diundang oleh beliau untuk berdoakan, dan tentu semuanya itu dengan ilmu. Apalagi untuk berangkat ke tanah suci Mekah, kalau modalnya cuma uang saja, sehat saja, sempat saja, kemauan saja, kalau ilmunya tidak diraih di sana, pada bingung ngapain. Betul Bapak? Bingung. Kalau pergi haji nggak pakai ilmu, makanya manasik beliau tadi bilang sampai berulang kali. Kalau nggak pakai ilmu, begitu sampai di Masjidil Haram, begitu nyampe di Madinah mau ngapain? Begitu disuruh tawaf kudum, bagaimana caranya? Begitu di Madinah kita mau ke Raudhah, bagaimana caranya? Dan ketika kita mikot untuk niat haji, bagaimana caranya?